Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febilia Lestari dari kelas 5A Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang hijauan rumput gajah dan leguminosa dari Lamtoro. Taksonomi rumput gajah atau Penicetum purpureum terdiri dari kingdom, plante, subkingdom Trachebionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Penicetum, dan spesies Penicetum purpureum scaum. Morfologi rumput gajah yang pertama yaitu akar. Rumput gajah mempunyai perakaran serabut yang dalam. Rumput gajah termasuk tanaman monokotil. Rumput gajah berkembang dengan rimpangnya yang berukuran panjang mencapai 1 meter. Yang kedua yaitu batang. Rumput gajah merupakan tanaman berumur menahun yang tumbuh tegak lurus. Rumput gajah juga mempunyai batang yang berruas-ruas dan dapat tumbuh dengan ketinggian sekitar 3-5 meter. Rumput gajah membentuk rumpun berdiameter 1 meter. Yang ketiga yaitu daun. Rumput gajah mempunyai daun yang berbentuk meruncing dan berlekuk serta berdaun sejajar. Rumput gajah memiliki pelepah daun serta terdapat garis dasar di helaian daunnya. Rumput gajah memiliki panjang daun sekitar 16-90 cm dengan lebar kira-kira 8-35 mm. Rumput gajah memiliki daun yang halus atau diselimuti oleh rambut yang kaku dan pendek. Ibu tulang daunnya terlihat jelas di permukaan bawah daun. Produktivitas dari rumput gajah yaitu jika lahan yang digunakan sebanyak 2,3 hektar menghasilkan produksi rumput gajah per tahunnya yaitu 690 ton per hektar per tahun dan tiap panen menghasilkan rumput sebanyak 76,7 ton per hektar per panen, maka untuk perharinya yaitu 1890,41 kg per hektar per hari. Lalu kapasitas tampung ternak yang didapatkan yaitu 47,3 satuan ternak. Kandungan nutrisi dari rumput gajah terdiri dari BK 20,29%, PK 6,26%, lemak 2,06%, SK 32,60%, abu 9,12%, BETN 41,82%. Kelebihan dari rumput gajah yaitu produktivitas tinggi, berumur panjang, tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah yaitu tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus dan tidak menyukai tanah yang kurang baik drainasenya karena perakarannya dalam. Budidaya rumput gajah yang dilakukan dalam pengolahan tanah disarankan dilakukan pada akhir musim kemarau, sehingga penanaman dapat dilakukan pada awal musim hujan. Dalam pembuatan lubang-lubang tanaman dengan jarak tanam 60 x 100 cm. Dalam pemupukan, pupuk P dan K diberikan 2 kali dalam setahun yaitu pada waktu pengolahan tanah dan 6 bulan. Pupuk N diberikan setiap kali setelah 2-4 kali pemotongan. Dapat juga digunakan pupuk kandang yang diberikan pada waktu pengolahan tanah dan setelah pemotongan. Dalam pemotongan atau waktu panen, pemotongan rumput gajah yang pertama dilakukan setelah tanaman berumur 60 hari. Selanjutnya dilakukan selang 40 hari pada musim hujan dan selang 60 hari pada musim kemarau. Pemotongan pada batang rumput gajah sebaiknya ditinggikan kurang lebih 10 cm dari permukaan tanah. Taksonomi dari Lamtoro atau Leucaena leucocephala terdiri dari kingdom, plante, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Leguminosae, famili Mimosaceae, genus Leucaena, dan spesies Leucaena leucocephala. Morfologi Lamtoro. Yang pertama yaitu akar. Lamtoro memiliki akar tunggang,
kokoh, kuat, dan menembus tanah dengan kedalaman yang cukup tinggi. Lamtoro dapat mencapai ketinggian sekitar 20 meter. Percabangan lamtoro rendah dengan pepagan yang berwarna coklat keabu-abuan dan berbintil-bintil. Yang kedua yaitu batang. Pada batang lamtoro memiliki permukaan yang kasar, keras, dan terdapat guratan garis-garis serta berlentisel. Yang ketiga yaitu daun lamtoro. Lamtoro termasuk daun majemuk dan mempunyai bentuk menyirip rangkap dengan ujung yang runcing. Lamtoro memiliki pangkal daun yang sedikit miring dan daunnya mempunyai rambut yang halus. Pada produktivitas lamtoro, produksi lamtoro segar sekitar 60-70 ton atau 20 ton bahan kering per hektar per tahun. Kandungan nutrisi dari lamtoro terdiri dari pK 27,80%, lemak 3,20%, BETN 55,10%, SK 10,40%, dan mineral 3,40%. Kelebihan dari lamtoro yaitu sumber protein untuk ternak, sebagai pencegah erosi, tanaman pagar hidup, dan tanaman pelindung. Sedangkan kekurangan dari lamtoro yaitu adanya kandungan zat anti nutrisi berupa mimosin jika dikonsumsi terlalu banyak mengakibatkan keracunan pada ternak. Budidaya lamtoro dalam penanamannya, kebutuhan benih untuk 1 hektar lahan sekitar 20-45 kg. Jarak tanam yang digunakan sebagai tanaman 1 kali 1 meter dan sebagai tanaman pagar 50 kali 50 cm. Pupuk P diberikan sebanyak 25-30 kg per hektar per tahun. Panen pertama dilakukan setelah tanaman berumur 6-9 bulan, dan pemotongan berikutnya setiap 3-4 bulan, dengan tinggi pemotongan 1-1,5 meter dari permukaan tanah. Baiklah teman-teman, inilah proses pencacahan menggunakan mesin chopper. Ini ada penulis. Pemberian pakan pada ternak. Ini rumput gajah dan lamtoro yang sudah dicacah. Baiklah, ini rumput gajah yang utuh yang belum dicacah. Kemarin tuh di situ itu dulu lagi bahas di mana? Mau Pak. Itu cepat banget tuh. Tapi bukan itu Yang ini lamtoro yang belum dicacah akan kita kasihkan kepada ternak. sama senior kita nggak bisa belajar kalau udah ada yang ngopi berkopi ya udah lah jam 2 udah tidur semua Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.